Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Pemasaran di pertemuan yang ke-6. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-6. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar-belajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas materi mengenai STP. Segmenting, Targeting, Positioning. STP ini materi yang sangat menarik sekali. Jadi STP proses kita lihat. Segmentation, Targeting, Positioning. Berikut adalah 4 aktivitas utama yang terlibat dalam mengelola strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan dan bauran pemasaran, yaitu segmentasi, penargetan, diferensiasi, penentuan posisi. Konsumen adalah pusat dari semua aktivitas pemasaran. Tujuan dasar untuk semua bisnis adalah untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat dan menguntungkan. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar terdiri dari konsumen yang mengadopsi dengan cara yang mirip dengan upaya pemasaran yang berbeda. Di pasar mobil misalnya, konsumen kaya memiliki mobil-mobil kelas atas tetapi masih hanya menguasai satu segmen pasar. Kemudian kita konsumen yang sadar harga dan merupakan segmen pasar lain akan sulit untuk memenuhi kebutuhan kedua segmentasi tersebut. Sehingga perusahaan fokus pada kebutuhan satu segmen. Pembeli di pasar manapun berbeda dalam keinginan, sumber daya, lokasi, setiap pembelian dan praktik pembelian mereka. Melalui segmentasi pasar, perusahaan membagi pasar yang besar dan heterogen atau bermacam-macam menjadi segmen yang lebih kecil yang dapat dijangkau secara lebih efisien dan efektif dengan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan unik mereka. Kita perlu mempertimbangkan segmentasi pasar konsumen, segmentasi pasar bisnis, segmentasi pemasaran internasional, dan persyaratan segmentasi yang efektif. Design custom driven marketing strategy, select customer to serve, segmentation, divide the total market into smaller segment, targeting, select the segment or a segment to enter. Decide on a value proposition. Differentiate the market offering to create superior customer value. Position the market offering in mind of target customer. Menetapkan segmen pasar konsumen. Segmentasi geografis membagi pasar menjadi unit geografis yang berbeda seperti negara, negara bagian, wilayah, kabupaten, kota, atau lingkungan sekitar. Segmentasi demografis membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan variabel seperti usia, jenis kelamin, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, dan kebangsaan. Segmentasi psikografis membagi pasar menjadi kelompok berbeda berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, atau karakteristik kepribadian. Segmentasi perilaku membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan pengetahuan,
sikap penggunaan atau respon konsumen terhadap sebuah produk. Menggunakan dasar multi-segmentasi, pemasar jarang membatasi analisis segmentasi mereka menjadi hanya satu atau beberapa variabel segmentasi. Tetapi mereka semakin menggunakan dasar multi-segmentasi dalam usahanya dalam mengidentifikasi kelompok sasaran yang lebih kecil dan lebih terdefinisi. Menetapkan segmen pasar bisnis. Konsumen dan pemasar bisnis menggunakan banyak variabel yang sama untuk menetapkan segmen pasar mereka. Pembeli bisnis bisa disegmentasikan secara geografis, demografis, atau lewat pencarian manfaat, status pengguna, tingkat pengguna, dan status kesetiaan. Tetapi pemasar bisnis juga menggunakan beberapa variabel tambahan, seperti karakteristik operasional, pendekatan pembelian, faktor situasional, dan karakteristik pribadi pelanggan. Segmentation, kita lihat. Menetapkan segmen pasar internasional. Beroperasi di banyak negara memberikan tantangan baru. Negara yang berbeda, bahkan negara yang letaknya berdekatan, bisa mempunyai keadaan ekonomi, budaya, dan politik yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan harus mengelompokkan pasar dunia mereka ke dalam segmen dengan kebutuhan pembelian dan perilaku berbeda. Persyaratan untuk segmentasi efektif agar bermanfaat, segmen pasar harus satu terukur, measurable, dua aksesibilitas, tiga substansial, empat dapat didiferensiasi, differentiable, lima dapat ditindaklanjuti, actionable. Target pasar, setelah perusahaan menentukan salah satu segmen pasarnya, perusahaan dapat menargetkan segmen konsumen yang berbeda. Penargetan pasar melibatkan informasi dari setiap segmen pasar dan kemudian memilih satu atau lebih segmen untuk dimasuki. Perusahaan harus menargetkan segmen yang paling dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Perusahaan yang bijaksana memasuki segmen di mana mereka dapat mencapai kesuksesan dalam mendapatkan loyalitas pelanggan dan mempertahankannya dari waktu ke waktu. Sebuah perusahaan mungkin menggunakan strategi pemasaran ceruk dan hanya menargetkan beberapa segmen yang dilihat oleh pesaing utama. Memilih segmen target pasar, setelah mengevaluasi segmen yang berbeda, perusahaan harus memutuskan segmen mana dan berapa banyak yang akan ditargetkan. Target pasar sekumpulan pembeli yang memiliki kesamaan kebutuhan atau karakteristik yang diputuskan oleh perusahaan untuk dilayani. Penargetan pasar dapat dilakukan di beberapa tingkatan yang berbeda. Perusahaan dapat menargetkan sangat luas, pemasaran tidak terdiferensiasi, sangat sempit, pemasaran mikro, atau di antara keduanya, pemasaran yang dibedakan atau terkonsentrasi. Target marketing strategis. Kita lihat di sini, undifferentiated mass marketing, differentiated segment marketing, concentrated niche marketing, micro marketing, local or individual marketing. Inilah targeting broadly dan targeting narrowly. Strategi target pasar. Setelah mengevaluasi segmen yang berbeda, perusahaan harus menentukan jenis dan berapa banyak segmen yang akan menjadi sasarannya. Target pasar target market terdiri dari sejumlah pembeli yang berbagi kebutuhan dan karakteristik sama yang akan dilayani perusahaan. Penetapan target pasar bisa dilaksanakan pada beberapa tingkat yang berbeda, di antaranya pemasaran tanpa diferensiasi, strategi pemasaran tidak terdiferensiasi, memasarkan ke semua pelanggan dengan menggunakan satu bauran pemasaran. Strategi ini sering disebut dengan mass marketing dan lebih efisien dalam menurunkan biaya dari segi produksi. Meskipun strategi mencoba untuk memuaskan semua konsumen di pasar dengan satu produk standar, menghadapi potensi masalah dari pesaing menawarkan produk khusus ke segmen yang lebih kecil dari total pasar yang lebih memenuhi kebutuhan konsumen di segmen tersebut.
Pemasaran terdiferensiasi, strategi pemasaran yang dibedakan menggunakan bauran pemasaran yang berbeda untuk pasar yang berbeda. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk memberikan kepuasan pelanggan lebih untuk setiap pasar sasarannya dan dapat menghasilkan lebih banyak penjualan daripada strategi yang dibedakan. Tapi biaya yang lebih besar, misalnya biaya produksi, biasanya lebih tinggi karena produk tambahan berarti produksi berjalan lebih singkat dan waktu penyiapan lebih lama. Biaya persediaan meningkat karena lebih banyak ruang penyimpanan yang dibutuhkan untuk produk. Biaya promosi meningkat karena bauran promosi yang berbeda dibutuhkan untuk setiap pasar. Meskipun biayanya lebih besar, sebuah perusahaan mungkin dipaksa untuk melakukan pemasaran yang berbeda agar tetap kompetitif. Differentiated segmented marketing, kita lihat 5 major segment. Satu, jeans, wear, Lee, rider, aura, image wear, workwear, kita lihat di sini, outdoor, sportwear, dan contemporary brand. Strategi target pasar, pemasaran terkonsentrasi. Strategi pemasaran terkonsentrasi berfokus pada perolehan pangsa pasar yang besar dengan hanya melayani satu atau beberapa segmen yang lebih kecil. Strategi ini sering disebut dengan niche marketing, misalnya perusahaan menjual perahu, tetapi ada berbagai jenis perahu yang dapat dibeli konsumen di pasar perahu, memancing, olahraga, kesenangan, rumah, ya, dan lain-lain. Perusahaan memutuskan untuk menjual yacht dan hanya yacht, dengan kata lain, pemasaran terkonsentrasi. Strategi ini menarik bagi perusahaan kecil yang tidak memiliki kemampuan dan sumber daya pesaing mereka. Namun masalah bagi perusahaan adalah pertumbuhannya terkait dengan segmen pasar tertentu. Jika ukuran pasar berkurang, pola pembelian konsumen berubah, pesaing baru yang menarik segmen pasar yang lama, perusahaan dapat melihat penurunan penjualan dan mengalami masalah keuangan. Pemasaran mikro, strategi yang berfokus paling sempit dalam pemasaran mikro. Pemasaran mikro menargetkan calon pelanggan di tingkat pasar seperti menurut kode pos, pekerjaan tertentu, gaya hidup, rumah tangga individu, atau bahkan individu itu sendiri. Misalnya McDonald menemukan bahwa 50% hingga 70% pelanggan mampir ke sebuah toko karena dorongan hati, dan pelanggan ini seringkali membuat keputusan untuk mampir ke sebuah toko hanya 3 hingga 5 menit sebelum tiba di depan pintu. Juga sekitar 70% pelanggan toko berasal dari area perumahan, kantor, atau perbelanjaan dalam jarak 3 menit berjalan kaki atau berkendara. Oleh karena itu, banyak toko McDonald menargetkan pelanggan di area terdekat. Selain itu, memutuskan segmen pasar mana yang akan menjadi sasarnya, perusahaan harus memutuskan proporsi nilai. Bagaimana perusahaan akan menciptakan nilai terdiferensiasi untuk segmen sasaran dan posisi apa yang ingin diduduki perusahaan dalam segmen itu. Posisi produk position adalah cara produk didefinisikan oleh konsumen terhadap atribut penting. Tempat di mana produk berada dalam pikiran konsumen dibandingkan produk pesaing. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.